Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Naprianto dari Program Studi Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Kali ini saya akan membahas terkait algoritma dan pemrograman dasar terkhususnya percabangan. Algoritma, definisi algoritma adalah langkah-langkah sistematis dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan pemrograman adalah proses menerjemahkan algoritma ke dalam bahasa yang dimengerti komputer menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, C, Java, Golang, dan lain sebagainya. Ada beberapa konsep dasar pemrograman, yaitu mencakup tipe data, yaitu jenis data, misal angka, teks, atau logika, kemudian variabel, tempat penyimpanan data, tiga operator, yaitu simbol untuk operasi, misal aritmatika, yaitu penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Kemudian logika itu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Kemudian 4 percabangan, yaitu pengambilan keputusan, perulangan, pengulangan instruksi, fungsi, blok kode yang bisa digunakan berulang kali. Nah, kali ini kita akan fokus untuk membahas algoritma percabangan atau branching. Salah satu jenis algoritma yang memungkinkan program memilih tindakan berdasarkan kondisi atau syarat tertentu. Jenis algoritma ini dikenal juga sebagai algoritma pemilihan karena program dapat mengambil aksi berdasarkan terpenuhi atau tidaknya suatu kondisi sesuai syarat nilai yang diberikan. Contohnya, jika nilai tes lebih dari 80 akan dinyatakan lulus. Begitupun sebaliknya. Nah, misal nilainya 75, jelas itu tidak akan dinyatakan lulus. Dalam percabangan ada beberapa jenis. Nah, yang pertama itu adalah if statement, mengeksekusi suatu blok kode hanya jika kondisi bernilai true. Lalu gimana kalau misal nilainya false? Itu program tidak akan dijalankan atau bahkan bisa error. Nah, cirinya tidak ada jalan lain jika kondisi salah. Misal di sini ada nilai 80, kondisinya jika nilai lebih atau sama dengan 75, maka program akan menampilkan lulus. Lalu bagaimana jika nilainya 75? Itu masih ditampilkan lulus karena masih memenuhi kondisinya. Nah, bagaimana jika 60? Maka program tidak akan berjalan sama sekali. Kemudian if else, menentukan dua pilihan kondisi atau pilihan benar dan salah, selalu ada yang dieksekusi entah kondisi benar atau salah. Nah, ini beda dari sebelumnya. Jika kondisi sebelumnya hanya menjalankan kondisi bernilai true, nah di sini false pun dijalankan. Jadi ketika nilainya tidak memenuhi kondisi, itu masih ada program akan berjalan dan masih ada output yang diberikan. Misal di sini nilainya 60. Kondisinya jika nilai lebih dari sama dengan 75, program akan menampilkan lulus. Apakah 60 sesuai kondisi? Tidak, maka akan masuk ke dalam else, ke bagian else. Program akan mengeksekusi else dan menampilkan tidak lulus sebagai output hasil dari nilai 60 yang tidak memenuhi 75. Kemudian ada if else. Percabangan yang digunakan jika lebih dari dua kondisi. Mengevaluasi dari atas ke bawah. Maksudnya program dijalankan dari kondisi pertama sampai kondisi terakhir dan berhenti pada kondisi yang terpenuhi pertama kali. Jadi misal contohnya nilainya 85. Kita berikan kondisi pertama jika lebih atau sama dengan 90, maka program akan menampilkan, nah, apakah 85 memenuhi kondisi pertama? Tidak, jelas tidak. Maka program akan otomatis memeriksa kondisi berikutnya atau kondisi kedua. Jika nilai lebih atau sama dengan 75, program akan menampilkan B. Apakah terpenuhi? Ya, terpenuhi. Maka jelas di sini program akan mengeksekusi kondisi kedua, kemudian menampilkan B sebagai output akhirnya. Lalu bagaimana jika tidak terpenuhi? Itu seperti sebelumnya, else itu akan langsung masuk ke bagian else. Misal nilainya 60 atau 70 itu karena tidak memenuhi semua kondisi tersebut, maka masuk ke bagian else dan menampilkan C sebagai output terakhirnya. Nah, di if ini ada juga if bersyarat. Kondisi dalam kondisi digunakan jika keputusan membutuhkan dua level kondisi. Jadi, misal ada kondisi 1 dan kondisi 2. Program akan dijalankan ketika kondisi 1 terpenuhi, kemudian kondisi kedua terpenuhi. Ya, jika kondisi kedua tidak terpenuhi,
Jika kondisi pertama masih terpenuhi, kemudian kondisi kedua tidak, program tidak akan berjalan. Apalagi kondisi pertama tidak terpenuhi, maka program sama sekali tidak akan berjalan. Misal di sini contoh, umur 20, statusnya mahasiswa. Kondisi pertama, jika umur lebih atau sampai dengan 18, maka masuk ke kondisi kedua. Apakah 20 masuk? Apakah 20 terpenuhi di kondisi pertama? 20 memenuhi kondisi pertama? Ya, maka kita masuk ke kondisi kedua. Jika status sama dengan mahasiswa, maka program menampilkan diskon 50%. Apakah mahasiswa terpenuhi? Ya, terpenuhi. Maka diskon 50% terpenuhi. Nah, misal di sini ada kesalahan di kondisi kedua, misal nilainya ternyata siswa. Nah, ini program tidak akan dijalankan karena kondisi kedua tidak terpenuhi. Oke, kemudian kita lanjut berikutnya, ada switch, alternatif percabangannya lebih rapi. Konsepnya sama dengan if else if, tapi lebih rapi dibandingkan if else if. Cocok untuk pilihan menu atau kode tetap. Nah, bedanya di sini, jika if else itu memeriksa dari program pertama atau kondisi pertama kemudian sampai pada kondisi terakhir atau kondisi yang terpenuhi, switch ini langsung mencari kondisi, langsung masuk pada kondisi yang ada pada nilainya. Nah, di sini lebih jelasnya mungkin misalnya di sini kita mengambil menu, nilainya adalah 2. Dengan kondisi misal case 1 di sini program menampilkan tambah, case 2 menampilkan kurang. Jika tidak memenuhi semua, jika tidak ada dalam semua case yang ada, maka menampilkan tidak valid. Nah, kondisi yang kita minta adalah 2, nilai yang kita masukkan di awal adalah 2, maka program otomatis langsung mengambil atau mengarah ke case 2. Jadi langsung program menampilkan 2 tanpa memeriksa case pertama atau case lainnya. Kemudian kita masuk ke studi kasus sederhana, program penentuan kelulusan ujian. Inputnya nilai ujian, logika dasarnya lebih atau sama dengan 90, sangat baik, 75 sampai 89, 9 lulus, kurang dari 75 tidak lulus. Di sini nilai kita menggunakan integer untuk menggunakan angka ya. Jadi di sini misal nilai dimasukkannya A, B atau D, program tidak bisa dijalankan atau error. Kemudian kondisi pertama, nilai jika lebih atau sama dengan 90, program menampilkan sangat baik. Kemudian kita menggunakan else if karena lebih dari 2 kondisi atau 2 kondisi. Kemudian kita masukkan kondisi kedua, nilai lebih atau sama dengan 75, print atau program menampilkan lulus, else tidak lulus. Nah, misalnya di sini kita masukkan nilai 60. Apa kondisi kita, program akan memeriksa dari awal kondisi pertama apakah memenuhi 90 nilai pertama kondisi pertama, tidak, maka program melanjutkan memeriksa kondisi kedua apakah memenuhi, tidak. Nah, maka program akan masuk ke nilai S yang dimana 60 adalah tidak lulus. Oke, kemudian poin penting dalam pembahasan tadi itu yang pertama ada percabangan membuat program bisa mengambil keputusan atau kita bisa membuat program yang buat dapat membantu kita dalam mengambil keputusan. Itu juga bisa. Kemudian ada beberapa bentuk percabangan if else, if else, not if. Kemudian tadi ada alternatif yang kita tambahkan itu ada switch sebagai alternatif. Kemudian percabangan digunakan hampir di semua program nyata. Contohnya seperti login sistem, pembayaran, game login, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu semua yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.